Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua kelas 7. Untuk kali ini kita akan bertemu untuk pertama kalinya dengan saya. Mungkin kalian di semua yang sedang melihat bertanya-tanya siapa namanya gurunya. Untuk kali ini sebelum kita memulai, perkenalkan dulu, nama saya Pak Heri Setiawan. Dan kebetulan di sini saya mengajar IPS kelas 7 ya. Nanti ketika kalian semoga saja ya, nanti ketika pembelajaran sudah dirasa memungkinkan, nanti kita akan bertemu langsung, bertatap muka langsung, dan kita akan menyampaikan secara langsung. Jadi untuk sementara waktu, untuk beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, kita pembelajarannya melalui video dulu ya. Itu sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu siapa saja nanti yang akan mengajar IPS di SMP Al-Huda. Jadi yang pertama ini ada Bu Sri Mulyani, monggo Bu Sri Mulyani. Nah, monggo. Nah, beliau di sini Bu Sri Mulyani, dan sudah lumayan lama ya di sini, dan sudah saya anggap sebagai ibu sendiri. Ini Bu Sri Mulyani. Terus untuk yang kedua ada Bu Ula. Nah, niki Bu Ula. Beliau nanti juga akan mengajar IPS. Jadi kebetulan di SMP Al-Huda ada 3 guru IPS, Bu Sri Mulyani, saya sendiri Bapak, terus sama Bu Ula Aswilda. Jadi untuk beberapa tahun kemudian ya, kalian nanti kan 3 tahun ya. Jadi untuk pertama kali kita perkenalan dulu. Semoga kalian nanti untuk seterusnya bisa bisa menerima dan bisa memahami untuk materi-materi yang kami sampaikan seperti itu. Oke. Terus untuk kelas 7 nanti kalian akan bertemu langsung dengan saya, Pak Heris, nanti akan mengajar kelas 7, dan kelas 8 yang diajar nanti oleh Bu Ula, dan kelas 9 Bu Sri Mulyani ya. Oh ya, ada pesan sedikit dari kami, dari saya. Silahkan jaga kesehatan di rumah, karena apa? Untuk pandemi kali ini, virus corona yang mengakibatkan semua aktivitas menjadi tidak lancar seperti itu ya. Jadi semoga saja kalian di rumah selalu dalam lindungan Allah. Itu. Terus sampun. Terus guys, matur nuwun Bu Ula, Bu Sri Mulyani. Jadi sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu beberapa materi nanti sebagai pengantar. Jadi nanti bab 1 kali ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas terkait bab 1, yaitu interaksi antar ruang dan waktu dalam lingkup Indonesia. Nah, seperti apa materinya, pembelajarannya seperti apa, silahkan kalian simak dengan baik-baik. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Itu ya. Mungkin itu saja. Silahkan kalian simak dengan baik-baik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Saya ucapkan selamat bergabung di SMP Al-Huda Kota Kediri tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Untuk pagi ini kita akan ketemu lagi. Ketemu yang pertama maksudnya, yaitu dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita mulai, alangkah lebih bagusnya kita perkenalan dulu supaya lebih akrab. Oke, nama saya Pak Heri Setiawan. Jadi kalian bisa memanggil saya dengan Pak Heris. Jadi kebetulan di SMP Al-Huda itu ada 3 guru IPS.
termasuk saya sendiri. Jadi saya, Pak Heris, saya mengajar IPS. Terus yang kedua, itu ada Bu Ula Aswida. Beliau juga mengajar IPS. Terus yang ketiga ada Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani di sini termasuk guru yang senior, jadi sudah lumayan lama mengajar di sini. Ya, itu nanti beberapa tahun ke depan kalian akan bertemu dengan 3 guru PS ini. Itu ya. Oke. Setelah perkenalan, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum itu, sebelum kita mulai, kalian diharuskan untuk absensi dulu. Jadi bagaimana cara mengisi absensinya? Jadi tulis di nama kolom komentar. Di kolom komentar itu kalian tulis nama lengkap kalian beserta kelas. Kalau ada absen juga. Jadi data lengkap. Nama lengkap, bisa kelas dan absen. Itu ya. Jadi kalau kalian tidak absen, saya anggap kalian tidak mengikuti pelajaran saya. Itu. Jadi harus absensi dulu. Itu ya. Terus sebelum kita mulai, saya perkenalkan dulu materi-materi yang akan kita pelajari ke depan. Jadi semoga pembelajaran dengan online seperti ini semoga memberikan kemudahan bagi kalian, meskipun kita tidak bisa bertatap langsung. Jadi semoga kalian beberapa bulan kemudian kalian akan terbiasa pembelajaran seperti ini, karena semua di lingkungan kita masih dalam keadaan yang kurang aman, bisa dibilang seperti itu. Untuk bab pertama mapel IPS, yaitu bab pertama tentang interaksi antar ruang dan waktu dalam lingkup Indonesia. Ini nanti akan kita pelajari di bab yang pertama. Jadi kalian harus fokus dulu. Nah, pengertian dulu ya. Pengertian dari interaksi antar ruang dan waktu dalam lingkup Indonesia. Saya jelaskan satu persatu supaya kalian tidak bingung. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar itu. Jadi pengertian yang pertama itu terkait dengan interaksi. Nah, interaksi itu apa? Interaksi itu adalah hubungan atau saling melakukan kegiatan antara dua orang atau lebih. Nah, jadi yang dinamakan interaksi itu harus dua orang, bisa lebih. Kalau hanya satu itu tidak dinamakan interaksi. Itu malah bicara sendiri. Nah, itu ya kayak saya seperti ini. Ini saya bukan interaksi. Jadi antara saya dengan kalian ini bisa diartikan sebagai interaksi. Jadi saya yang ngomong, kalian yang mendengarkan. Harus dua atau lebih. Itu namanya interaksi. Terus yang kedua, itu terkait dengan ruang. Nah, pengertian ruang. Ruang adalah tempat. Contohnya apa? Seperti negara, nama daerah, kota, kabupaten, atau desa. Jadi itu bisa ruang kelas, rumah kalian, itu namanya ruang. Tuh. Yang ketiga itu waktu. Nah, waktu di sini diartikan sebagai detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu waktu, hubungannya dengan itu. Kalau kita gabungkan dari pengertian-pengertian tadi, yaitu dapat kita simpulkan sebagai hubungan antara dua individu atau lebih dalam melakukan suatu kegiatan
yang hanya melingkupi negara Indonesia, ya itu negara Indonesia saja dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi harus ditentukan. Kalau ruang kan kita artikan sebagai negara Indonesia lingkupnya ya. Jadi tidak boleh luar negara atau luar negeri tidak boleh karena ruangnya itu negara Indonesia. Kalau waktu itu kan waktu tertentu, kurun waktu berarti harus interaksinya dalam waktu tertentu. Semisal tahun 2014 seperti 2000 berapa sekarang 2020 tuh jadi waktu tertentu. Terus yang kedua itu konsep ruang. Nah ini harus kalian pelajari dulu konsep ruang ya. Ini interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah hubungan antara dua individu atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan dalam suatu tempat. Jadi contohnya, saya melakukan interaksi saya dengan siswa yang ada di kelas. Itu kan ruangnya kan di kelas. Nah, itu yang namanya konsep ruang. Jadi hanya terbatas dalam kelas. Itu sampai batuk ya. Terus yang kedua itu kegiatan dapat berupa apa saja kegiatan interaksinya. Itu ada ekonomi, ada politik, ada sosial, ada budaya. Ini kita pelajari satu persatu. Ada ekonomi, apa saja contohnya? Seperti jual beli. Kalau kalian ingin membeli sesuatu itu kan biasanya membeli di toko atau di pasar. Itu kan kegiatan jual beli. Terus yang kedua kegiatan pasar, di pasar. Barter, tahu nggak kalian tentang barter? Barter itu tukar menukar suatu barang dengan nilai yang sama. Jadi nilainya sama, nggak boleh tinggi sebelah sih nggak boleh. Kalau beras 1 kilo itu harus sama kalau ditukar dengan harganya sama dengan 1 kilo gula. Jadi harganya harus sama. Jadi harus senilai. Yang kedua itu interaksi sosial. Nah, contohnya apa? Nih, biasanya kalau di desa-desa itu kan ada kegiatan kemanusiaan seperti donor darah, kerja bakti, ya ini gotong royong, membantu sesama dan lain-lain. Yang ketiga itu terkait dengan interaksi politik. Nah, contohnya apa? Tahun kemarin kita kan di Indonesia diadakan yang namanya pemilu serentak. Tuh. Jadi semua elemen masyarakat yang di Indonesia itu kan melaksanakan yang namanya pemilu. Terus ada pilkada juga. Kalau pilkada kan itu kan tingkat daerah. Ada pemilihan presiden, kampanye dan lain-lain. Yang jelas itu harus berhubungan dengan politik. Nah, itu kan contohnya. Terus yang terakhir ada interaksi budaya. Ini biasanya di daerah-daerah tertentu masih mengadakan yang namanya kelestarian. Contohnya kalau di tempat saya itu kan ada kegiatan pertunjukan kuda lumping, ada jaranan, ada dan lain-lain pokoknya banyak. Mungkin di daerah kalian juga ada. Terus yang selanjutnya konsep waktu. Kalau tadi kan konsep ruang ya. Kalau konsep ruang itu kan berhubungan dengan tempat. Kalau konsep waktu ini pengertiannya adalah hubungan antara dua individu atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan dalam waktu tertentu. Jadi waktunya itu ditentukan. Contoh, kalau kegiatan sekolah itu kan waktunya dari pagi sampai siang. Tidak boleh umpama dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, itu tidak boleh.
Jadi yang dinamakan interaksi itu ada waktu tertentu. Kalau sekolah pagi sampai siang. Tuh. Kalau bekerja juga kadang ada yang malam juga tapi ya. Terus ini pengertian waktu di sini adalah berupa detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu. Terus selanjutnya dari konsep waktu tadi ditemukan beberapa kejadian atau fenomena yang dapat kita lihat di sekitar kita, dapat kita amati ya. Yang pertama itu terkait dengan peristiwa siang dan malam. Nah, kalau di negara kita, Indonesia, itu pergantian antara siang dan malam itu relatif sama. Jadi kalau satu waktu kan ada 24 jam ya dalam satu hari. Itu siangnya 12, malamnya juga 12. Karena apa? Di tempat tinggal kita kan dilewati oleh garis yang membelah bumi menjadi dua. Garis apa itu? Ya, garis Katulistiwa. Kebetulan negara kita kan dilewati oleh garis Katulistiwa, ya. Yang selanjutnya ada perbedaan waktu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, pembagian jumlah waktu itu ada 3. Yang pertama, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan yang terakhir waktu Indonesia Barat. Jadi perbedaan waktunya antara 3 daerah ini itu terpaut 1 jam. Umpama di waktu Indonesia Timur itu selisih waktu 1 jam dengan waktu Indonesia Tengah. Begitu pula waktu Indonesia Tengah selisih 1 jam dengan waktu Indonesia Barat. Tuh. Terus yang ketiga ada fase bulan yang bergerak melalui siklus 29 hari. Coba nanti malam kalau kalian pas di luar dan kebetulan juga kalau ada bulan, kalian amati dari hari ke hari itu apakah sama bentuknya? Nah, pasti berbeda. Kadang bentuknya bulan sabit seperti lancip gitu. Terus kadang berbentuk separuh dan kadang juga bentuk penuh atau bulan purnama. Tuh. Terus yang terakhir pergantian musim. Nah, seperti yang kita bahas tadi di awal, kalau di Indonesia sendiri terkait dengan waktu karena letaknya di garis Katulistiwa itu mengakibatkan Indonesia itu mempunyai 2 musim. Musim apa itu? Ya, musim kemarau dan musim hujan. Nah, kalau saat ini musim apa? Nah, kalian lihat sendiri ya. Itu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya sebelum saya akhiri ada beberapa soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Jadi ada 5 soal. Yang pertama itu soalnya jelaskan 2 contoh interaksi yang terjadi di lingkungan keluarga. Yang kedua, jelaskan 2 contoh interaksi yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi bisa di lingkungan sekolah kalian dulu. Ya, contoh 2 harus dijelaskan. Tidak disebutkan saja ya. Yang ketiga, jelaskan 2 contoh interaksi yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi kalau lingkungan tempat tinggalmu desa, jelaskan interaksi contohnya itu apa saja. Apakah contoh pokok sekitar di tingkat tempat tinggalmu. 2 contoh. Terus yang keempat, mengapa negara Indonesia terjadi musim hujan dan kemarau? Nah, berikan alasannya, dijelaskan juga. Tuh, yang terakhir, sebutkan 3 pembagian waktu yang ada di Indonesia. Tadi sudah saya sebutkan, kalian sebutkan. Lebih bagus lagi kalau dijelaskan juga. Oke, terus ini ketentuan soalnya. Jadi soal dikerjakan di kertas folio bergaris. Ya, folio bergaris itu folio yang besar itu, yang agak panjang itu. Kalian kerjakan di situ, di kertas. Terus di bagian atas kertas diberi keterangan nama dan kelas di bagian atas ya.
diberi nama lengkap dan kelas kalian. Sudah ketahui kan kelasnya di mana? Terus ini ketentuan selanjutnya, soal difoto dan dikirim lewat WA. Nah, ini saya kasih WA-nya ya. Ini WA Pak Iris. Silakan nanti difoto yang jelas. Difoto nanti istilahnya ketika saya membaca itu tidak kesulitan. Jadi foto ya. Bisa dikirim. Terus soal dan jawaban tidak boleh dibuang. Nah, nanti kalau sudah pembelajaran normal lagi, nanti akan saya tagih ya, harus disimpan dengan baik. Jadi harus diarsipkan soal yang kalian tulis tadi. Nanti terakhir saya tunggu sampai hari Sabtu. Tugasnya. Jadi mulai setelah ini bisa kalian kerjakan di rumah dan kalian bisa kalian foto dan langsung dikirimkan melalui WA itu ya. Dan harus segera. Nanti kalau sudah pembelajaran normal ini akan saya tagih, tidak boleh hilang itu ya. Sebelum saya akhiri, semoga kalian bisa menerima pembelajaran ini dengan baik dan kalian semoga di rumah diberikan kesehatan dan kelimpahan dan keberkahan itu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak semua, itu beberapa itu tadi sedikit materi yang saya sampaikan di kelas 7 terkait interaksi antar ruang dan waktu dalam lingkup Indonesia. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian WA ke saya, tidak apa-apa. Jadi WA langsung juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Nanti kalau membalasnya lama, itu berarti saya masih membalas yang lain seperti itu ya. Jadi harus sabar. Terus saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku kelas 7 yang sudah melihat video. Semoga diberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum saya akhiri, silahkan kalian berdoa dulu masing-masing. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, saya akhiri dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.